Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-8. Demikian dikatakan, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Di dalam bahasa Bataknya dikatakan, Pardinggan basa jala nabonardo jahuba. Alani dipudaodo dalan natigori tuaka pardusa. Judul nas renungan kita adalah bersikap benar agar tidak disesatkan. Pemazmur di dalam nas renungan saat ini hendak mengajarkan kita melakukan 3 sikap agar kita tidak disesatkan. Yaitu sikap yang pertama, bersikaplah dengan merendahkan hati. Di dalam bahasa Yunani, rendah hati disebut dengan praios. Kata rendah hati menunjuk pada seseorang yang tidak sombong, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, mau dibimbing, mau diajar, mau dinasihati, dan mau berjalan dalam perintah Tuhan. Sikap yang kedua, kita disuruh untuk bersedia mengakui kesalahan yang telah kita perbuat. Pemazmur menyadari betapa banyak perilaku dan perbuatan dosa pada masa lalunya. Mengakui dosa akan memberikan kesembuhan. Di dalam kitab Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu supaya kamu sembuh. Mengakui dosa dapat bermanfaat memberikan kesembuhan secara jasmania dan rohania. Yang ketiga, sikap yang diminta di dalam nas renungan kita adalah bersedia untuk membangun keakraban dengan setiap orang. Dengan bersikap terbuka dan bergaul pada setiap orang, maka kita dapat menyatakan kebaikan pada orang-orang. Di dalam diri Yesus, Tuhan telah menyatakan dirinya menjadi sahabat bagi semua orang. Yesus sebagai sahabat yang sejati dan mau hadir bagi kita, memberikan kekuatan dan jalan yang benar. Oleh karena itu, bersikaplah rendah hati, mengakui kesalahan dan membangun keakraban agar kita tidak disesatkan. Kerendahan hati, sikap mengakui kesalahan, dan mau membangun keakraban akan membuka mata, pikiran, dan jiwa kita untuk melihat seluruh kebaikan Tuhan. Apa kebaikan hati Tuhan di dalam hidup kita? Kebaikan hatinya yaitu Tuhan rela merendahkan dirinya, mati menjadi penebusan dosa kita untuk mengampuni dosa yang kita perbuat. Kebaikan Tuhan juga nyata dengan selalu hadir di dalam kehidupan kita, menjadi sahabat penolong kita. Jangan sia-siakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu dengan melakukan kejahatan. Hiduplah di dalam perintah Tuhan agar kamu hidup. Penulis Amsal berkata, jikalau engkau mencari Tuhan, mengejarnya, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam dunia yang penuh dengan keributan, penuh dengan kejahatan ini, Engkau berseru kepada kami untuk melakukan sikap yang benar supaya kami tidak disesatkan. Sikap bersedia untuk mau merendahkan hati,
sikap bersedia untuk mengakui kesalahan, dan sikap membangun keakraban dengan setiap orang. Tuhan, kuatkan kami melakukan ketiga sikap tersebut, supaya kami tetap berjalan dengan firman-Mu. Dan juga Tuhan, ajari kami supaya kami dapat berbuat yang benar di hadapan saudara-saudara kami, dan terlebih Tuhan di hadapan-Mu. Meskipun dunia ini terkadang menggoda kami melakukan kejahatan, Engkau terangi pikiran, hati, dan jiwa kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat melihat terang-Mu, melihat kebenaran yang akan kami lakukan dan katakan. Tuhan, meskipun kami menghadapi banyak tantangan di dalam kehidupan ini, jangan biarkan kami jauh daripada-Mu dan melakukan yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.